Pokoknya untuk teman-teman yang baru ingin merawat murai, tidak usah nyari ciri-ciri jantan seperti apa, betina seperti apa. Langsung ke peternaknya atau penjualnya, cari murai batu trotol yang benar-benar jantan. Jangan sampai ya teman-teman ya, merawat trotolan murai batu itu ini kitanya jadi kurang semangat gitu ya saat proses perawatannya ini. Nah, soalnya ada gitu ya penyebab kenapa teman-teman itu jadi kurang semangat merawat trotolannya gitu ya. Biasanya itu karena ini, karena jenis kelamin. Jadi selama ini tuh masih banyak yang ragu gitu ya, trotolannya ini jantan atau trotolan ini betina, karena masih banyak masuk pertanyaan seperti itu ya. Dan untuk saran nih, saya tuh sudah sering ngasih saran gitu ya. Pokoknya buat teman-teman nih yang baru ingin memelihara murai batu gitu ya, itu saya sarankan nyari murai batu itu yang jelas dalam artian itu ada jaminan kalau itu jantan gitu ya. Jangan cari yang apa itu gambling ya. Gambling itu kan nggak jelas ini jantan atau betina. Nah, kalau nggak jelas jantan atau betina, biasanya itu pasti sebelum memilih itu searching ke Google ataupun YouTube tentang ciri-ciri jantan gitu ya. Tapi ini ya, itu nggak akan akurat 100% gitu ya, karena prediksi setiap orang pun ini bisa beda gitu ya. Ya seperti ini kan trotolan ini betina semua. Ini kalau misal saya foto gitu ya, saya tanyakan ke orang atau ke grup-grup Facebook, kemungkinan itu ada yang menjawab satunya jantan, satunya betina. Itu kemungkinan ya. Karena kalau dilihat nih, biasanya teman-teman yang baru merawat itu melihatnya dari bulu punggung ya. Bulu punggung itu agak kebiru-biruan gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, bulu punggung itu mau yang biasanya klau ataupun yang betina itu kelihatan hitam banget, bulu baru trotol itu, entah itu trotol atau dewasa pun hampir sama ya. Trotol itu kan ini selalu numbuh bulu baru ya, dan bulu lama pun biasanya juga sedikit akan copot. Nah, bulu barunya ini pasti saat kena sinar itu kayak agak kebiru-biruan gitu ya. Cuma sebenarnya kalau dibanding jantan asli, jantan tulen itu warna birunya itu beda, karena hitamnya itu lebih hitam pekat gitu ya, lebih hitam pekat terus agak kebiru-biruan. Kalau untuk betina itu ya hitamnya itu hitam biasa gitu ya, agak kebiru-biruannya itu kurang mencolok. Tapi kalau nggak ada perbandingan itu memang untuk teman-teman ini suka terkecoh gitu ya. Nah, maka dari itu saran saya ya pilih itu yang jelas. Pokoknya beli jantan ya jantan ya. Jangan sampai hal seperti ini membuat teman-teman itu jadi galau, nggak tahu ini jantan atau betina. Akhirnya nanya, ada yang jawab jantan, ada yang jawab betina gitu ya. Ya karena prediksi orang-orang itu kan ya bisa jadi beda gitu ya. Nah, kalau ada juga yang nanya ini kan, kalau jantan itu patokannya di apa gitu ya. Nah, untuk patokannya di apa? Nah, untuk saya sendiri nih mungkin ya pasti ada perbedaan dengan teman-teman yang lain ya. Kalau untuk saya sendiri, untuk jantan itu memang kalau dari satu sarang itu dia bodinya lebih besar dibanding betina. Itu biasanya di umur 10 ke atas itu nanti bodinya
akan lebih besar. Terus kalau umur sekitar 20-an ya, 20-an 1 bulan itu untuk jantan dia lebih aktif ngeriwiknya. Untuk betina pun biasanya juga bisa ngeriwik, tapi biasanya nggak seaktif kalau murai jantan ngeriwik gitu ya. Jadi dia lebih aktif ngeriwik, terus ngeriwikannya itu juga lebih kasar gitu dibanding betina. Kalau semisal ngeplong, untuk jantan atau betina itu semuanya bisa ngeplong juga ya. Jadi betina bisa ngeplong, bisa ngeriwik. Tapi untuk frekuensinya itu nggak seaktif jantan. Jadi kalau jantan biasanya pagi-pagi juga dia udah ngeriwik, biasanya pagi-pagi itu udah ngeriwik. Siang juga ngeriwik, sore juga bisa ngeriwik. Kalau betina itu ngeriwiknya nggak sebanyak jantan, biasanya siang ngeriwik gitu ya. Pokoknya nggak sebanyak jantan lah. Tapi kalau untuk perbandingan nih, kalau teman-teman ini punya murai trotol yang kebetulan itu betina, itu agak susah ya kalau nggak ada perbandingan ya. Terus kalau untuk fisik, biasanya jantan itu untuk dadanya itu dia lebih lebar. Terus untuk bodinya, kalau dilihat dari samping itu dia lebih panjang. Jadi posturnya itu kan ya lebih besar, dadanya lebih lebar dan lebih panjang badannya ya teman-teman ya. Terus kalau untuk paruh nih, ada juga nih yang nanya kemarin tuh paruhnya pekat, hitam pekat gitu ya. Nah kebetulan untuk trotol betina saya ini dua-duanya paruhnya hitam pekat. Jadi menurut saya warna warna paruh itu enggak 100% akurat. Kalau untuk saya pribadi nih, patokan yang paling bisa saya buat patokan nih dari warna ini, warna dada ya, garis antara hitam dan coklatnya. Jadi di situ biasanya kalau jantan itu hitamnya itu agak hitam kelawu ya teman-teman ya. Jadi nggak hitam pekat. Terus biasanya warna yang di dadanya coklatnya juga agak coklat pudar, coklat keputih-putihan gitulah. Biasanya seperti itu patokan saya. Terus untuk ekornya itu biasanya antara hitam sama putih itu jaraknya sangat tipis ya teman-teman. Kalau untuk jantan dia jaraknya agak panjang. Dan ya mungkin ini pun juga nggak akurat 100% ya. Jadi hanya sekedar pengetahuan saja. Pokoknya untuk teman-teman yang baru ingin merawat murai, tidak usah nyari ciri-ciri jantan seperti apa, betina seperti apa. Langsung ke peternaknya atau penjualnya, cari murai batu trotol yang benar-benar jantan. Jangan nyari yang gamblingan ya. Karena kalau gamblingan nanti dapatnya betina atau nggak jelas itu betina atau jantan, jadinya teman-teman jadi kurang semangat ya. Takutnya teman-teman kurang semangat merawat burung. Nah jadi seperti itu. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila nanti ada masukan ataupun pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.